itu ada sesuatu yang apa ya? Ya sebenarnya sih menarik aja untuk kemudian kita jadikan titik tolak untuk kita bicara sesuatu yang sifatnya isunya, karena kita gak biasa ngobrolin kasus per kasus, tapi setiap ada kasus kita ingin angkat itu sebagai point of view untuk kemudian itu jadi pegangan kita agar kasus-kasus serupa itu kalau bisa tidak terulang. Tapi minimal, karena kita nggak bisa kontrol semua orang nih Bang Yeri, minimal ini jadi point of view bagi banyak orang sehingga tahu ketika ada hal-hal seperti ini dia tidak akan terganggu, terurai dan tidak akan terganggu toleransinya bagi orang yang karena gini, oknum-oknum tokoh ataupun umat beragama yang aneh-aneh itu akan selalu ada. Dari zaman dulu dan sampai akhir zaman pasti akan selalu ada. Betul. Tinggal kemudian bagaimana kita melihat fenomena itu. Jika kita melihat dengan kacamata yang toleran dan dewasa, ya udah, orang-orang yang berupaya mencari panggung, mencuri perhatian itu gak akan mendapatkan panggung dan mencuri perhatian kita gitu. Betul. Karena kita udah dewasa ya. Betul. Nah, Bang Giri, ada yang ngobrolin soal ayat-ayat Al-Quran. Banyak banget lagi. Ayat Al-Quran tuh jumlahnya kan 6.600-an. Nah ini 300 katanya mengajarkan tentang kekerasan. Sehingga kemudian dihapus aja deh. Nah ada yang ngobrolin begitu. Aku mengawali dari point of view-nya Bang Yeri dulu. Soal hal-hal seperti ini, Bang. Ya, hal-hal itu kan ya kayak pertama mungkin gini ya. Saya mungkin sebagai seorang Kristen meminta maaf kalau ada yang mungkin terlukai lewat kata-kata itu. Karena saya pun seperti merasa ini akan melukai. Sangat melukai sih. Bayangkan bukan orang Muslim, tidak punya kompetensi, istilahnya dia tidak bicara sesuai dengan proporsionalnya seperti itu. Lalu bayangkan minta dihilangkan. Kamu siapa gitu kan, istilahnya gitu. Offset. Kalau dalam sepak bola offset. Offset itu ya jelas pasti melukai. Jadi ya saya sorry. Lalu yang kedua, tidak mencerminkan semangat dari ajaran Yesus sendiri gitu. Ajaran Yesus tuh salah satunya seperti ini. Kamu bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi kamu nggak ngelihat balok di matamu sendiri. Jadi semangat untuk mencegah kekerasan atas nama agama adalah bukan fokus mencari kesalahan orang lain, kesalahan agama lain, kesalahan kitab agama lain, jelas offside itu. Fokus utama dari mencegah kekerasan berdasarkan agama adalah memastikan ajaran kita, memastikan point of view, doktrinasi kita itu sehat. Jadi menguras itu secara konsisten dan ranahnya di situ. Menjaga circle itu, pemahaman secara eksklusif, bukan menyerang secara inklusif dan akhirnya menyebabkan sebuah kegaduhan. Jadi itu tidak merepresentatifkan sebenarnya ajaran Yesus sendiri. Bagaimana seorang Kristen berperan serta terhadap kedamaian. Justru kalau itu tidak diurai, tidak direm atau dilihat ini sebagai sebuah permasalahan, itu bisa sebagai bentuk kekerasan verbal terhadap agama lain. Itu bentuk serangan dan itu tidak mencerminkan kasih, lalu jelas mencoreng semangat toleransi yang sudah dibangun terus-menerus oleh anak-anak bangsa sehingga menyebabkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka hobi goreng mah. Akhirnya ada juga ini pendeta yang ngomong gini. Gitu. Artinya kalau aku sih lebih ingin menggarisbawahi itu pertama gini Bang Iri. Ini sebagai bukti bahwa oknum-oknum baik dari umat maupun tokoh itu pasti akan selalu ada. Sehingga jangan kita ke-trigger oleh oknum-oknum seperti ini.
Jangan kemudian tuh kan seorang pendeta melecehkan Al-Qur'an. Nah, tuh kan seorang tokoh muslim melecehkan Injil gitu. Kita gak mau terjebak dalam kegaduhan-kegaduhan yang sengaja diprovokasi oleh oknum-oknum yang memang kayaknya itu aja gitu. Itu aja mengulang gitu. Artinya ya sudah, ketika ada hal seperti ini, biarkan kemudian ini masuk ke ranah hukum. Jangan kita ke-trigger. Karena kayaknya orang seperti ini tuh pengennya ke-trigger. Pengennya men-trigger kita agar gaduh gitu. Menikmati kegaduhan, kepanikan, kemarahan yang memang itu memang sengaja dia mencari itu. Kan. Kalau kita kan justru hati-hati dalam berbicara, apalagi berbicara isu agama, apalagi tentang agama lain. Betul. Nah, itu yang pertama sih kalau menurut aku. Terus yang kedua, Bang, persis seperti yang disampaikan Bang Yeri sih. Kalau dalam Islam tuh prinsipnya lakum dinukum waliyadin, terkait orang yang beragama lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku gitu. Ya udah, kamu berbeda dengan saya, tapi mari kita bersaudara dalam kemanusiaan gitu. Ya udah, kamu dengan agama kamu silakan gitu. Udah, saya dengan agama saya gitu. Gak ada yang saling offset satu sama lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu menariknya dalam Al-Qur'an itu ada pertama di surat Al-Qasas ayat 49 dan 50. Itu di mana Al-Qur'an nantang untuk bikin kitab serupa kepada siapapun. Nah, kemudian di surat Al-Hud ayat 13 itu 10 ayat deh karena baru kemudian yang terakhir di surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 1 ayat deh. Dan ditutup dengan surat Al-Isra ayat 88 bahwa nggak akan bisa kalaupun jin dan manusia itu berkumpul. Ini soal klaim ya, lagi-lagi soal klaim yang kita yakini sebagai seorang muslim gitu. Yang ini bagi kami soal agama kami gitu, dan bagi orang punya keyakinan juga tentang kitab sucinya secara khusus dan agamanya secara umum. Nah, tapi menariknya di sini Al-Qur'an itu masih membuka ruang untuk diskusi. Ya udah, kalau lu mau diskusi, ayo. Ayo gitu. Karena itu soal kayak gini ya, diskusi soal Injil dan Al-Qur'an itu kan dulu tren Bang Eri ya. Umat Islam mempertanyakan Injil, kemudian orang Kristen mempertanyakan Al-Qur'an. Pada titik itu menurut saya sih bukan hanya boleh, tapi perlu mungkin dalam poin-poin tertentu. Agar kemudian orang men-challenge imannya, sehingga kemudian dia berdaulat, memilih dan percaya diri dengan imannya gitu. Hanya saja, tapi kalau yang terjadi ini kan hanya melempar batu sembunyi tangan doang gitu. Hanya menuduh ayatnya yang mana gak dijelaskan dan lain sebagainya gitu. Apalagi dia juga bukan Islamolog, bukan orang yang memang fokus di kajian Islam, gak punya kompetensi. Jadi menurut aku problemnya di sana gitu. Jadi karena ini tuduhan sporadis aja gitu, dan tidak berdasarkan ilmu. Itu kan bedanya antara debat yang diperbolehkan dan debat yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Jangan kamu berdebat dengan orang yang kamu bisa patahkan argumennya, tapi tidak bisa kamu patahkan egonya. Tapi kalau yang kamu bisa ajak berargumen, maka ayo kita debat tuh boleh gitu. Makanya di Al-Quran wajadilhum billati ahsan. Kalau kamu mau berdebat silahkan, asalkan dengan cara-cara yang terbaik. Di antaranya harus punya kompetensi dan berbicara berdasarkan argumen gitu. Nah, tapi kalau semacam provokasi-provokasi gitu, akhirnya ya kayak gimana ya? Kita bingung juga. Mau ngapain nih udah gitu. Jelas gaduh sih, pasti gaduh. Karena kan tidak ada counter balik. Lalu penjelasannya cuma sepotong, lalu tidak ada base referensinya, ya sehingga jadinya gaduh karena tuh memang terlihat seperti satu serangan
direct gitu. Iya, iya. Itu kan direct. Caper aja akhirnya Bang ya. Kelihatan jadi capernya gitu. Bener jadi apa? Jadi kayak ya sebenarnya ya, kalau orang yang biasa di isu-isu antar agama atau toleransi seperti kita, ya tidak akan terdistraksi lah sama omongan-omongan seperti itu karena tahu lah ini karakter orang-orang yang orangnya juga itu aja. Topik yang dibahas ya itu aja. Momentum kapan ngomongnya juga itu aja gitu. Jadi atau mungkin itu omongan sudah lama kemudian dinaikkan lagi sama beberapa orang yang punya kepentingan dengan isu itu. Maka video ini di mana saya dengan Bang Yeri duduk itu sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa udah gak usah terdistraksi lah sama hal-hal seperti ini, karena kalau kamu ke-trigger berarti kamu kena umpannya berhasil dia gitu. Dia berhasil. Dia berhasil. Jadi ya lebih baik kemudian orang seperti itu ya udahlah, nggak dikasih panggung, nggak direspon berlebihan, nggak dibuat viral, nggak di-share, nggak dibahas terlalu panjang seperti itu. Ya biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Dan fungsi video ini adalah memberi guidance kepada kita menanggapi hal-hal yang seperti ini yang saya kira sih nggak akan berhenti di sini, pasti akan ada lagi beberapa saat lagi. Nanti penerusnya ada penerusnya, momentumnya kalau tumbuh lagi. Dan bukan hanya Kristen ke Islam gitu, oknum Kristen ke Islam, tapi oknum Islam ke Kristen bisa jadi juga dari berbagai agama, karena kan semua agama nih pasti ada lah umat atau orang yang ditokohkan yang model-model begini gitu. Dan saya setuju tuh sama Bang Yeri tadi. Kita itu kan seharusnya memang tidak fokus menunjukkan kesalahan orang lain untuk menyebut diri kita benar. Tapi sibuk memperlihatkan kebenaran kita. Teorinya kalau di Islam kan idza ja'al haq wa dhahakal batil. Kalau cahaya dihidupkan, kegelapan tuh gak usah diusir, pergi sendiri. Jadi gak usah sibuk mengusir kegelapan. Yaudah hidupin cahaya, kelar loh gitu. Gak usah mau gimana gitu. Benar. Karena itu teori perang dalam Islam itu defensif kan. Dia defense. Dia gak ofensif. Ya udah, dia akan sibuk kemudian membangun kekuatan dia, tapi tidak menyerang. Tapi begitu dia kemudian diserang, dia bisa membela dirinya, bukan untuk menghabisi musuh, tapi hanya untuk sebatas membela diri sampai musuh bisa berdamai, mau dipaksa untuk berdamai gitu. Ya udah, sibuk. Justru yang bisa melecehkan Al-Quran itu bukan orang luar, tapi kata Nabi, kelakuan umat Islam yang tidak tegak lurus dengan Al-Quran. Orang luar mah sampai kapanpun mah gak kira bisa itu melecehkan Al-Quran. Sebagaimana juga kan semua kitab suci agama-agama gak akan terlecehkan. Karena kan utamanya kitab itu adalah soal value, soal nilai. Berarti memang satu hal yang sifatnya universal juga, Bib, bahwa ternyata nggak semua statement dari tokoh agama merepresentatifkan kebenaran mutlak. Kita kayaknya perlu belajar seperti itu di bangsa ini, sehingga kita tidak terprovokasi dengan pengkultusan individu. Sehingga apapun yang diomongin seakan-akan udah jadi satu kebenaran mutlak, padahal itu melukai orang lain. Tapi kita terbiasa dengan mendefinisi ulang, mengkaji ulang, melebarkan pikiran dan paradigma, sehingga kita senantiasa mendapatkan poin-poin yang sehat, yang baik, yang membangun gitu. Benar, iya. Itu satu hal, tidak mengkultuskan seorang tokoh sehingga seolah-olah semua omongannya benar. Pasti tetap kita harus verifikasi, ini omongan ini benar apa enggak. Tapi yang lebih jauh dari itu fenomena sekarang, Bang Yeri. Ada orang yang sebenarnya bukan tokoh, tapi ditokohkan oleh media sosial yang secara algoritmatik itu berbasis pada popularitas. Yang popularitas itu sendi-sendinya adalah kontroversi, provokasi, sensasi, dan lain sebagainya.
Justifikasinya centang biru. Iya, atau heboh gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini orang sebenarnya bukan tokoh. Ada di semua agama nih fenomena gini. Dia bukan tokoh tapi ditokohkan oleh sensasinya, oleh kontroversinya atau oleh popularitasnya. Iya. Nah, orang yang dari luar menganggap wah, dia pendeta loh. Atau wah, dia ustadz loh. Iya. Padahal ya dia gak tahu apa-apa gitu. Jangankan tentang agama lain, tentang agamanya sendiri aja mungkin dia gak paham. Kayak kata Bang Eri kan, dia gak merepresentasikan kasih Yesus gitu bahkan kan. Jadi akhirnya ya emang caper doang. Iya. Akhirnya mulai terbiasa sebenarnya kan ini tanpa disadari juga kita membangun imun kita dan circle kita supaya ketika fenomena-fenomena seperti ini muncul tidak ada distract sama sekali. Kita cuma gitu ya udah habis itu lanjut lagi aktivitas kita selanjutnya. Dan sehingga orang-orang yang seperti itu akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan lagi karena tidak ada prestasinya gitu. Bener. Dan mungkin secara keramaian ini tidak berhasil mengundang keramaian yang besar gitu atau yang berarti. Tapi menurut aku Bang, pentingnya kita ngobrol seperti ini adalah khawatir di satu momentum tertentu, misalnya momentum politik tertentu, hal-hal seperti ini mampu digoreng dan mendistraksi banyak orang. Makanya obrolan kita itu adalah guidance untuk kita di momen-momen lain gitu. Ibarat kata sedia payung sebelum hujan lah ini kan ya. Karena makanya kita berinisiatif ketemu terus membahas lah. Membahas hal-hal seperti ini. Karena pada titik tertentu kadang hal-hal seperti ini laku gitu. Iya benar. Untuk memprovokasi kita yang goalsnya ada aja gitu, yang semuanya itu basicnya adalah pragmatisme, kepentingan sesaat dan segelintir orang aja gitu. Oke, Bang Iri, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kita kayaknya perlu ngobrol-ngobrol yang di luar kegaduhan. Kita ngobrol mah gaduh-gaduh mulu kalau ada kegaduhan mulu. Tapi ya paling tidak ini jadi pegangan lah bagi kita menghadapi dunia media sosial yang antah berantah. Yang hampir setiap hari ada kegaduhan gitu. Dan gini, iman itu kan sebenarnya soal jalan sunyi menuju Tuhan. Maka kalau kita terus terdistraksi, teralihkan pada hal-hal yang seperti ini, maka kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Betul. Jadi orang yang fokus kepada jalan Tuhan, maka dia gak akan ke-trigger nih kepada hal-hal seperti ini. Dia hanya mengatakan bahwa ya saya gak gitu, udah kelar. Kayak kata Imam Syafi'i, fadhanna anni ayitu anil jawabi fama ayitu. Orang yang menuduh ini dan itu pasti mengira ketika kita diem, wah gak bisa jawab. Maka kata Imam Syafi'i, katakan kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang itu, bahwa enggak, gua bisa dijawab, cuma gua mau fokus sama jalan yang sedang gua bangun gitu. Itu, jadi yaudah kita fokus kepada jalan yang kita bangun. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.